dunia pun berspekulasi, apakah ini awal Perang Dunia Ketiga? Namun di langit yang sama, prediksi planet-planet dan astrologi bicara lain. Dalam perhitungan astrologi Jyotisa, astrologi Vedic kuno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tanggal 13 Juni 2025, dunia diguncang. Rudal-rudal Israel menghantam fasilitas militer Iran. Dunia bereaksi. Amerika mendukung secara terbuka, sementara Rusia menyatakan kesiapan membantu Iran. Dunia pun berspekulasi, apakah ini awal Perang Dunia Ketiga? Namun di langit yang sama, prediksi planet-planet dan astrologi bicara lain. Dalam perhitungan astrologi Jyotisa, astrologi Vedic kuno, gerak Rahu, Ketu, Saturnus, dan Mars pada bulan Juni adalah tanda dari konflik yang dikendalikan. Bukan kehancuran total, tapi rekayasa energi demi keuntungan elit global. Siap-siap, hari ini akan kami bongkar fakta yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Ilmu astrologi kuno membaca langit sebagai simbol niat tersembunyi. Ketika Mars, sang dewa perang, membentuk aspek dengan Rahu, ilusi dan manipulasi, maka lahirlah konflik yang tampak nyata tapi penuh sandiwara. Amerika, Rusia, Iran, Israel bukan musuh sejati. Mereka semua aktor dalam satu panggung besar. Tujuannya bukan menghancurkan dunia, tapi mengacak-acak pasar global agar harga minyak, emas, senjata, dan data digital bisa dipompa setinggi-tingginya. Perang bukan tentang ideologi, tapi uang. Selama ini kita dibodohi, seolah-olah perang soal agama, kebenaran, dan martabat bangsa. Padahal dari sudut astrologi Jyotisa, saat Venus transit retrograde dan Rahu di sektor keuangan, konflik muncul karena kebutuhan elit global mengguncang ekonomi. Minyak harus naik, dolar harus menguat, saham senjata harus meroket. Maka dibuatlah sandiwara besar. Ingat statement Donald Trump baru-baru ini, "Make USA Great Again." Kapan langit dan perbintangan mulai memberi tanda-tanda? Astrologi kuno memperingatkan Saturnus, karma, dan struktur dunia saat ini berada di posisi retrograde. Ia menarik energi lama kembali ke panggung dunia, trauma, konflik, dan manipulasi masa lalu. Artinya, dunia sedang dipaksa mengulang skenario perang dingin, tapi kali ini dalam bentuk digital, finansial, dan komoditas. Perang tidak lagi dilakukan dengan tank dan pasukan, melainkan dengan volatilitas dan disinformasi. Pasar harus kacau, baru mereka bisa memperoleh uang yang besar. Ketika langit dalam pandangan astrologi Jyotisa menunjukkan kekuatan Rahu di sektor 8, krisis tersembunyi, itu pertanda bahwa akan ada kekuatan gelap yang menciptakan ketidakpastian demi keuntungan. Perusahaan energi besar, konglomerasi militer, bahkan bank sentral dunia, mereka semua butuh pasar yang rusuh. Tanpa krisis, tidak ada untung, dan perang adalah alat sempurna untuk menciptakan gejolak itu. Astrologi dan kenaikan harga minyak. Mars posisi di Aries, Rahu di Pisces, dan Pluto di Capricorn. Ini formasi api dan strategi. Dalam astrologi Jyotisa, ini artinya kenaikan tajam pada sektor minyak, gas, dan logistik militer. Tidak heran sejak serangan Israel ke Iran, harga minyak langsung naik dari 72 ke 82 dolar per barel. Yang untung ExxonMobil, Chevron,
Dan para pemilik saham minyak, siapa dalangnya? Mereka yang sudah membaca pergerakan pasar lebih awal dari kita. Perang adalah bisnis, nyawa hanyalah statistik angka saja. Kematian Jenderal Iran, runtuhnya pangkalan udara, ledakan di kilang minyak, semua diberitakan dengan dramatis. Tapi di balik layar grafik naik, saham senjata, saham komoditas, dan nilai tukar dolar. Dalam sudut pandang astrologi Jyotisa, Rahu membawa ilusi. Saat Rahu menguasai rumah ke-10 dunia atau pemerintahan global, kita hidup dalam teater sandiwara besar dan kita cuma penonton, bahkan korban. Amerika dan Rusia musuh panggung dan mitra belakang. Banyak yang percaya Rusia dan Amerika saling benci, saling memusuhi. Tapi dalam sudut pandang astrologi Jyotisa, melihat bahwa Saturnus dan Jupiter berada dalam trine, maka ada kesepakatan rahasia antara dua kekuatan besar. Amerika butuh musuh untuk alasan menaikkan anggaran militer. Rusia butuh musuh untuk menjaga nasionalisme rakyatnya. Mereka berkelahi secara simbolis, tapi di belakang mereka mengatur naskah bersama. Kenapa mereka tidak perang terbuka? Karena itu tidak menguntungkan salah satu dari mereka. Kalau perang langsung, semua hancur, tidak ada pasar, tidak ada ekonomi. Dalam sudut pandang astrologi Jyotisa, doktrin mutually assured destruction dibaca sebagai Saturnus dalam posisi retro terhadap Mars. Artinya, perang terbuka sama dengan kehancuran total. Mereka tak ingin itu. Yang mereka mau adalah proxy war, pertempuran wakil. Israel lawan Iran, Ukraina lawan Rusia, Taiwan lawan Cina, semua itu hanya pion dalam skenario besar. Bulan Juni 2025 memiliki gerhana parsial di garis Rahu dan Ketu. Ini adalah pertanda perubahan mendadak, ketidakpastian dan manipulasi. Dampaknya nyata, pasar keuangan terguncang, rupiah makin melemah hingga 17.200. Indeks harga saham gabungan terkoreksi 4%. Bitcoin anjlok lalu rebound. Semua ini seperti gelombang yang sudah diprediksi, karena dalam pandangan astrologi bulan Juni 2025 di langit, Rahu sudah memberi tanda permainan sedang dimulai. Komoditas, emas dan kripto adalah instrumen para pemain besar. Perang di darat hanyalah layar kabut. Sementara itu, emas melonjak karena dianggap penyelamat. Bitcoin diburu karena dianggap bebas dari sistem. Minyak dipompa naik karena isu pengiriman. Tapi ingat, saat Mars berada di Bavadana atau rumah kekayaan, semua ini bukan kejutan. Ini adalah permainan para elit global finansial. Rakyat panik, elit panen. Kita panik, takut, marah, dan sedih. Tapi mereka tenang karena mereka sudah pasang posisi di pasar jauh sebelum rudal diluncurkan. Mereka tahu arah permainan karena merekalah yang menulis naskahnya. Dalam sudut pandang astrologi Jyotisa, saat Ketu berada di rumah ke-6 atau musuh, maka musuh kita tidak nyata. Musuh kita adalah sistem yang tak terlihat, invisible hand of the market. Banyak yang menganggap astrologi hanyalah mitos, tapi astrologi Jyotisa tidak bicara soal ramalan omong kosong. Ia bicara tentang energi besar yang menggerakkan peradaban. Bahkan para raja-raja kuno memakai astrologi Jyotisa untuk menentukan kapan harus menyerang, kapan harus mundur dalam peperangan. Kini para elit juga masih membaca pergerakan bintang, galaksi, dan langit. Krisis Selat Hormuz, gerbang minyak dunia dikunci. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan 20% minyak dunia. Ketika ini terjadi, dunia panik. Tapi di baliknya, harga minyak langsung naik tajam. Saturnus dalam Jetsa Nakshatra menunjukkan bahwa krisis ini bukan spontan, tapi sudah dirancang jauh hari. Tujuannya jelas, menaikkan harga, mengguncang pasar, dan memperkuat dominasi ekonomi.
Apakah ini awal Perang Dunia Ketiga? Astrologi Jyotisa menjawab, belum. Dalam sudut pandang astrologi Jyotisa, tidak melihat kehancuran dunia total pada 2025, tapi ia melihat panggung yang semakin besar dan permainan yang sangat licik. Perang Dunia Ketiga bisa jadi tidak pernah benar-benar terjadi, tapi rasa takut akan perang itu sudah cukup untuk membuat uang mengalir ke tangan mereka. Mari kita tarik benang merah. Serangan Israel ke Iran bukan spontan, tapi bagian dari permainan global. Amerika dan Rusia saling bermain peran demi stabilitas finansial masing-masing. Pergerakan planet di langit memberi petunjuk bahwa ini bukan kehancuran tapi manipulasi. Kita, rakyat biasa, dipaksa hidup dalam ketakutan, sementara elit-elit memanen uang besar dan cuan dari kekacauan. Perang Dunia Ketiga bukan soal senjata, tapi soal pasar, soal uang, soal dominasi ekonomi. Nyawa kita tidak ada artinya di mata mereka. Di langit, planet-planet terus bergerak, tapi kita juga harus bergerak, bukan hanya menatap ke atas, tapi membuka mata pada panggung di depan kita. Karena jika kita tidak sadar, maka kita bukan hanya akan kehilangan uang, tapi juga akan kehilangan kemerdekaan berpikir. Ini bukan perang, ini bisnis, ini kapitalisme brutal. Dan kita semua sedang dimainkan dalam panggung sandiwara. Selamat mengambil peran masing-masing di dalam pergolakan dunia tipu-tipu. Ojo gampang kaget lan gumunan, tetep eling lan waspada. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.